Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kaifiyatil a'mal adh-dhahirah minas shalah. Ini pasal tentang cara-cara amal yang zahir daripada salat. Salat salah satu kewajiban dan rukun Islam sesudah syahadah. Salat tersebut memiliki amal yang fokus pelaksanaannya tentang zahir saja dan juga ada sisi batinnya. Jadi semua ibadat itu jangan dilihat sisi zahir saja, tapi ada sisi batinnya, sisi ruhnya ibadat. Kadang-kadang kita tidak merasakan kekhusyukan dalam beribadat karena hanya melihat sisi zahir saja. Sama juga seperti orang berhaji. Kalau sekedar hadir di Arafah melaksanakan wukuf, hadir di Mina melempar jumrah, bertawaf mengelilingi Kaabah, kalau itu saja rasanya ibadat kita seperti seolah-olah hampa, tidak merasakan ma'ani ataupun makna-makna yang terkandung di balik melaksanakan ibadat tersebut. Maka dalam kitab ini disebutkan ada dua sisi dalam melaksanakan salat. Ada amal sisi zahir, ada amal sisi batin. Apa saja sisi zahir agar ibadat kita sah, apa saja sisi batin agar ibadat kita sempurna. Karena dengan memperhatikan sisi batin, ibadat akan lebih hidup dan akan lebih sempurna. Ini hanya untuk mengulang kembali karena semua kita sudah paham tentang amal zahir salat. Mungkin amal batin yang mungkin barangkali masih kurang paham. Jadi kita baca saja. Sepatutnya bagi seorang musalli, bagi orang yang melaksanakan salat, apabila selesai daripada wudu dan mensucikan tubuh daripada kotoran dan mensucikan hati dan tempat dan menutup aurat daripada pusat sampai ke lutut, bahawa berdiri tegak ia menghadap kepada arah kiblat. Sebagaimana praktek yang sering kita lakukan, selesai berwudu, selesai memastikan tubuh kita suci, baju kita, pakaian kita suci, tempat suci dan aurat telah ditutup dengan benar, kita berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Wa yurawih, dan merenggang di antara dua kakinya dan jangan mendekatkan kedua kaki sekali-kali. Artinya ketika kita berdiri dalam posisi antara dua kaki renggang, baik rapat. Karena Rasulullah Nabi SAW melarang daripada melakukan safni was safdi. Ada dua yang dilarang Rasul dalam melaksanakan salat, safni was safdi. Apa maksud safni dan safdi? Bermula maksud daripada safdi iaitu menempel dua telapak secara bersamaan di dua kaki melengket hana renggang. Itu dalam bahasa Arab safdi. Adapun safni iaitu mengangkat salah satu dari dua kaki tabut kiblah. Lagi tadinda nikmit watih haji mafai baikula. Tayudang kaki kiblah. Yang makruh dadang kaki kiblah dalam sembahyang karena larangan daripada Rasulullah. Kemudian merunduk kepala. Saat dadang posisi berdiri tegak, kepala tanya merunduk ke bawah, baik lalai gaduh kalan lukisan. Kaji letak buat lukisan hana agak anjurkan lah masjid. Lalu orang semayang gaduh ke video ngatayang. Habis baca sama ulul sunnah di luar semayang nak baca. Hotelan semayang habis mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai terus habis. Di mana baca sama ulul sunnah di luar semayang, baik tengah dalam sembahyang. Di dalam sembahyang merunduk kepala, kemudian membatasi pandangan mata di atas musalla. Artinya baik kiri kanan tanpa menoleh kiri kanan, tapi membatasi pandangan mata hanya ke arah sajadah ataupun musalla. Dan menghadirkan niatnya sebelum takbir. Sebelum takbir litadang merunduk kepala, kalian hadirkan niat. Maka karena susah menghadirkan niat bila kita dalam hati banyak sekali perihal-perihal duniawi, maka ulama mazhab Syafi'i menganjurkan kita membaca usalli.
Usalli itu bukan niat, hanya untuk membantu agar hati kita lebih mudah mengingat apa yang akan kita niatkan. Niat itu dalam hati, bukan di mulut. Jadi kun usallian kan wajib, nah dah ana baca pi juga. Membukan jika yukun supaya terbantu hati mengingat yang akan tanah laksanakan salat. Dia bukan kewajiban. Dan tidak mengapa dengan membaca a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kita baca ayat qul a'udzu bi rabbin nas sampai habis, dia dalam takbir nyojid, kerana salah satu ayat yang memberi faedah untuk terjauhi daripada gangguan syaitan ataupun iblis. Sebab iblis sangat senang menggoda dan membisik kitanya saat kitanya tanya takbiratul ihram. Jadi le orang wiswas saat kena takbiratul ihram. Ta baca qul a'udzu birabbin nas dan dang takbir imam bacanya jula sira diberi dak su mengganggu gap, tujuan untuk melindungi diri daripada syaitan. Kemudian meniat ya seseorang pada zuhur umpamanya, nama zuhur termasuk asar, maghrib, isya, subuh, meniat dan berkata dalam hati wa'addi fardhat zuhri lillah. Aku tunaikan kewajiban zuhur karena Allah. Dalam kata-kata aku tunai inanna kasat, dalam kata-kata fardhat zuhri inanna kasat arat ta'in kan, ta'rad dan ta'in. Inanna ta'rad kan, kemudian sebut zuhur inanna ta'in. Ini karena heboh unsur yang wajib dalam niat. Penting nak kasat. Alian yang tak kasatnya puatra mengat jelas sebab nak sembahyang fardu, nak sembahyang sunat. Kasat alian fardu, alian zuhur dan ta'in sebab nak zuhur nak yang kan zuhur. Sebut rakaat mentang yang hana wajib. Sebab dia kan zuhur ke pasti berrakaat, mungkin zuhur sabar rakaat. Supaya sangat terbeda dengan katanya uaddi, dengan katanya aku tunai daripada qada. Sebabnya qada ada kun tunai, takun ka qada mengulangi. Dan terbeda dengan katanya zuhur daripada asar, dan terbeda dengan katanya fardu daripada sunat. Yang tahadirkan dalam hati danya, kan tak ucap di mulut saja tanpa tahadirkan dalam hati. Kemudian berusaha keras seseorang pada mengekalkan demikian yang dihadirkan dalam hati sampai akhir takbir. Walau ada jadi khilaf ulama, tidak ada baca Allahu Akbar yang tanit takasat guna tidakun Allah sampai teruk bakbar bermantang nam kasat adanya. Artinya sampai Allah tidakun Allah yang tanit saja lembu luhu karena Allah teruk bakbar katingat dia kepulainan nya hana istidamah kan hana mengekalkan niat. Jadi mana istidamah ini mengekalkan niat yang dihadirkan dalam hati sampai akhir takbir. Wa yuhadhi dan mengangkat dua tangannya akan sebatas dua pundak. Meno asyur sembahyang meno. Yang mungkin pandangan pendapat mazhab lain. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, dia angkat dua telapak tangan bersejajar dengan pundak. Nya pundak. Ya meno. Baik meno, ada nasi meno. Allahu akbar. Mutulak gok-gok sampai. Baik meno tak pe. Meno. Lagi naroi. Ana wa bi ibhamaihi mengangkat dua ibu jari akan sejajar cuping dua telinga. Ya, baik pakai anting, ya cuping. Dua ibu jari bersejajar dengan cuping. Kemudian ujung jari-jari bersejajar dengan atas dua telinga. Mana macam apa? Allahu Akbar. Baik mana? Baik mana? Baik mana? Nyo sejajar dengan nyo, ujung hatinya sejajar dengan hati telinga. Yang tata cara yang sempurna lagi kan, mam yang untuk sah dan mana bisa. Hana ni buat bisa sih. Mana ya Allah Akbar sah sih. Yang penting niat lagi benar. Nyo tengok buat kan bicara sekedar untuk sah, bagaimana ibadat kita sempurna.
Wa badzalika jam'un bainal akhbaril waridah. Demikian tata cara yang dilakukan itu telah menghimpun di antara hadis-hadis yang warid. Artinya yang adalah referensi dari beberapa hadis riwayat daripada Rasul tentang kaifiat tata cara dalam melaksanakan takbiratul ihram. Wala yatakallaf, dan jangan memaksa ya seseorang pada jari-jarinya baik menggabungkan maupun merenggang. Artinya maksud hanggebi paksa ino wate saat takbir baik tabu pasti bermenothat dan baik tabu pasti bermenothat ibancit lagi itim yang makna hanggebi paksa. Baik itu sampai dalam takbir tabu pasti lah penuh. Allahu akbar. Ana payah menan yang kamu maksa tha lebay kena masa gaul lebay tha. Dan semayang gena roy baik lebay tha. Baik bermenan tak baik sampai dalam dadang pegat le bermenang. Allahu akbar. Dibancit lagi naroi, ge biasa tu. Yang makna la yatakallaf. Baik tak gabung jari-jari dan baik tak perenggang jari-jari lagi itim. Biasanya ada takbir mana? Ke mana je. Baik sampai tak perenggang dah, baik tak bergabung dah. Wa yukabbir ma'a hudhurin niat kama sabaka, dan mentakbir ia seseorang beserta menghadirkan niat sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi. Di saat ada takbir berhadir ni lang hati patra yang poin yang payah dan ni lang hati saja lun tunai perle duhu yang naga karena Allah dan nakilau lama ada kun karena Allah apa yang namanya sembahyang jika Allah benar guru lain. Tapi lebih utama takun lillah, mengat jelas-jelas ibadatnya ke Allah. Di saja lun tunai perle duhu, saja lun tunai perle asar, saja lun tunai perle maghrib, saja lun tunai perle isya, saja lun tunai perle subuh. Yang ada ikut jamaah tanit lah te ikut jamaah miana nak payah ni tepu yang mandiro nak payah ni tiro. Kata takbir beserta menghadirkan niat dan melepaskan dua tangan beserta takbir. Artinya takun Allahu Akbar yang pajan ni yang nak lebo tempat. Ulama ada berbeza pendapat saat mengucapkan takbir. Yang takbir Allahu Akbar yang takbir. Nak lebo pendapat. Ini karena kitab ringkas hanya disebut malih disebut apa. Na takun Allahu Akbar seiring dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar yang seiring mengangkat tangan. Nah sabotit wate tangan kata rangkat. Allahu Akbar. Ya benar beriring. Allah. Nyanyi kan. Allahu Akbar. Nah sabotit Allahu Akbar. Ada kata lepas. Ini nak pendapat dalam Ihya, lepas pendapat ke kutip. Puka takun Allah yang saat seiring angkat tangan, atau ketika tangan kata rangkat, atau ketika tangan diturunkan ke dada. Allah. Yang isi Imam Ghazali lebih memilih yang ketiga. Tim yang menyembah Imam Ghazali yang lebih utama cara baca takbir Allahu Akbar. Kan dia dapat pun kan dia katuk jara waktu, tapi dia saat jara dan turunkan ke dada. Yang baca Allah tu. Gimana? Baca dah. Manleh betul. Manleh betul, cuman menurut pandangan penulis kitabnya, menurut beliau lebih baik ketika tak lepaskan kena letak bak dada. Yang artinya dah baca Allah Akbar. Rasa masyarakatnya beda-beda cara. Walaupun kadang-kadang yang prakteknya kan dasar pengetahuan yang depu kan, kerana kebiasaan dari ubud. Naladum Allahu Akbar. Naladum Allahu Akbar. Jadi sih ada kau betul merukun Allahu Akbar. Nama tak. Yang penting yang perlu diperhatikan niat. Niat kan bak wate berjaro tapi tadakun Allah Akbar. Antara Allah alih ba Allah dengan ra ba akbar, yang antaranya benada niat. Kan bak wate dah berjaro. Itu mana? Bani berjaro ni niat kan? Baru nakun Allah Akbar, dasaan ni perut jaro kena bak dada. Tapi dasaan ni perut jaro bak dada hana niat le lang hati kan jisi kan. Dan meletakkan akan tangan kanan di atas tangan kiri. Fauqas surah, di atas pusar dan di bawah dada.
Nyo cara mazhab Syafi'i. Siban cara. Nyo tangan kanan, nyo tangan kiri. Di atas pusar, di bawah dada, nyo dada. Nyo pusar, yang tangnya budu. Napa buah mazhab dalam Islam? Mazhab Hanafi yang tangnya budu. Mazhab Syafi'i yang tangnya. Maka nak urus mayang menol dong nah. Naji kau menol. Nyo jaronya lebih budu atas. Nyo bersarat sa'id kan. Pergelengan bawah. Nah, saboti mazhab Maliki hana puduk jaro tidak ada, lepaskan. Kami ni warak kena urang gedang menan. Ya urang dang rokun bak siap. Nah, mazhab seperti mazhab dudo. Kata Salafi Wahabiyah ini. Nyo dalam hadis sebut hadis riwayat dari Imam Ahmad, tapi oleh murid-murid Imam Ahmad dia pelai hadisnya. Hadis yang bergabung jaro ini. Malah Ibnu Muflih salah sirah ulama mazhab Hambali lebih hukum makruh. Makruh. Yang kalian secara langsung Masjidil Haram Nabawi jarang imu-imu midih duduk jaro ini nah. Kata awak yang wawa kena yang puwa taidih yang duduk jaro ini lumayan. Kita imu midih hana. Yang biasa haji, biasa murid lebih bandel dari guru. Kan yo kira. Kan? Nyam yang tang grup nap nyan mungkin mazhab ro tu. Karena kebiasa duduk jaro kenal dan sembahyang pi kena jaro. Yang dalam mazhab ia tu pusat iuk dada. Nah dawati mazhab Malik nya riwayat mendum mang. Dawati mazhab Malik gi lepas hana pudu. Tapi punya puduk tu bro nap nya mazhab ro berarti. Kan bayar. Ya. Ladung karena kebiasa, gilum begah meno karena kebiasa, hana ada robah-robah, seakan-akan yang dalam sabuh anjuran dalam sembahyang pada ikon karena kebiasaan mentem. Dan adalah tangan kanan kal mahmulah, seolah-olah ditanggung, mana tanggung ia tu. Ya, yang meno dedeng. Nyo jaro yup, nyo jaro ia tu. Nyo lama harap mahmulah kan, ada yang tagulam. Bahkan gekun kal mahmulah sebab posisi jaraunin kan ba ujung ke meno. Meno. Di seolah-olah jarauninnya dapat tanggung itu jarawi. Yang makna kal mahmulah. Dan membentang akan telunjuk dan jari tengah daripada tangan kanan atuh panjang pangkal sebelah kiri. Nyotul kan. Lantol kan depan. Tul bahasa Arab memanjang. Jadi telunjuk dan jari tengah gi puduk memanjang atas lengan tangan kiri. Kemudian jari manis dan jari kelingking atas kuk yasar pergelangan tangan kiri. Mana puduk? Mau ke? Mana? Jari kelingking dan jari manis yang ini bak pergelangan. Jari tengah dan telunjuk atasnya. Mana? Agaknya cara sempurna ni untuk masalah praktek macam ni. Agak biasa.